Dan sareng sami, angga saksi yang sami. Demikian tadi sudah diucapkan kata-kata suci dari saudari Aisyah Dian Anggraini. Saya akan mengulangi. Orang yang bernama Aisyah Dian Anggraini, tempat tanggal lahirnya di Tulung Agung 28 Februari tahun 2000 dengan alamat Kayu Lawang, RT RW 004001, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung. Orang tersebut pada tanggal 15 April 2024 pada jam 10 lebih 5 menit jam saya, mohon maaf, orang Aisyah Dian Anggraini sah menganut agama Hindu. Jadi sudah tanda-tanda saya sudah tadi sudah ambil kuangnya, sudah hampir sah itu, cuma saya lagi masakan. Baik, ini sedikit saja. Baik, terlalu lama duduk lama-lama nanti berbahaya, itu payah ya. Semua singkat-singkat. Saya akan memberikan sedikit sembrama wacana sesuai dengan acara, karena roh dari Sudi Wadani ini adalah panca serada, wajib sedikit aja diuraikan. Kalau panca serada diuraikan ini 1 semester yang kuliah di agama, 1 semester 6 bulan baru bisa selesai. Cukup sedikit saja, kulitnya saja. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut sendiri, baik lewat bantuan sahabat yang menjadi calon suaminya, bantuan dari perbekal, bantuan dari adat, dan seterusnya nanti akan membantu semua. Saya akan sedikit sekali menyinggung. Yang pertama adalah saya mengucapkan selamat pada saudari Aisyah Dian Anggraini menjadi penganut agama Hindu yang anyar. Anyar sama dengan baru ya. Tadi istilahnya anyar itu baru. Jadi saya ucapkan selamat. Semoga menjadi Hindu yang tadi berbudi luhur, arif, bijaksana, menjalankan ajaran agama Hindu sesuai dengan dasar-dasar, yaitu Pancasrada. Yang pertama adalah yakin seyakin-yakinnya kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Kalau bahasa umumnya, Tuhan yang Maha Esa. Bahasanya yang dulu barangkali namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu bapaknya yang sangat canggih mengucapkannya. Tuh, sekarang mari kita mulai dari sekarang sudah menyebut Hyang Widi. Ide Sang Hyang Widi Wasa. Sama di mana-mana itu agama semuanya sama tujuannya, yaitu kebajikan. Kalau tujuan agama Hindu, Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, itu artinya di yang pertama ini. Jadi kita supaya bahagia di bumi ini. Ya, nanti bahagia sana yang disebut dengan moksa. Tidak lahir kembali, tidak punarbawa. Nah, saya ulangi lagi. Yakin seyakin-yakinnya, tidak perlu lagi bertanya tentang ide Sang Hyang Widi. Di mana itu? Siapa itu? Gimana bentuknya? Tidak perlu. Tidak perlu menyia-nyiakan waktu hanya bertanya untuk itu. Yang penting yakin. Nah, kemudian biar tidak menjadi PR bagi kita semua, jika kita memuja di depan pura ada pelinggih, bukan memuja pelinggihnya, ingat, bukan memuja sanggahnya, bukan memuja pelinggih itu yang dari batu atau batu hitam atau yang apa namanya kayu, tetapi yang dipuja adalah ide yang bersetana. Setiap ide tani mangku pasti nguntat malu mimpi uning, turun seni mangkin saking Suni angkasa, saking mereka, temen-temen, niki benten aturan makin lagi katun, baru dipuja. Tuh, bukan pelinggihnya sekali lagi. Dan yang kedua, jika melihat pohon kayu ada berisi-berisi, disuguhi suguhan oleh umat Hindu, yang dikasih sabut poleng, bukan memuja punyaan kayunya, tetapi yang melinggih di sana, entah itu dari sangkara, saat dadong-dadong, kaki-kaki saat itu misalnya. Atau mungkin dia anggap dinamisme tengah sana. Bukan memuja batunya yang besar, tetapi yang dipuja adalah yang berstana di sana.
Ingat nanti saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya singkat nih. Itu yakin seyakin-yakinnya pada diri kita ini ada atma, roh. Jika tidak ada itu, yakin seyakin-yakinnya akan meninggal kita, mati. Kalau atma tidak ada, kalau mungkin di sana roh tidak ada, meninggallah manusia itu. Tuh, yakin. Mengapa disebutkan yang kedua ini? Di alam makrokosmos ini, di alam dunia ini ada Tuhan dari Yang Widiwasa. Di alam mikrokosmos ini, alam kecil di diri kita juga ada Tuhan yang disebut dengan Atma. Cukup. Membohongi diri sendiri sama berbohong dengan Tuhannya sendiri. Yang ketiga, yakin seyakin-yakinnya dengan karma pahala, karma pala. Karma itu adalah perbuatan, pahala itu adalah hasil. Apapun yang diperbuat, hasilnya menunggu udah. Kalau Aisyah berbuat tidak baik, alias jelek, hasilnya pasti akan tidak baik. Untuk itu Aisyah menjalankan agama Hindu ini sesuai dengan ajaran agama, menjadi manusia yang arif, bijaksana, dan berbudi luhur. Yang keempat, jika sudah berbuat baik, sebaik-baiknya, namanya disebut dengan sube karma, yang taruh di tangan kanan, sakunya tangan kanan masuk, semua masuk di kanan, tidak ada di kiri, sube karma, tidak baik, maka nanti tidak akan balik lagi ke dunia, tidak akan punarbawa, sudah moksa, tidak balik lagi. Tetapi kalau seimbang atau kurang jauh misalnya, maka akan lahir lagi. Ini juga PR satu lagi, biar semua tahu. Ini ada PR di saat lahir kembali. Pertanyaan yang saya sering, karena saya sebagai pembicara di apa namanya, orang menyebut Dharma Wacana, bisa enggak disebut dengan Sambrama Wacana lah, lebih rendah lagi. Pertanyaan begini, Pak Jero gitu, atau narasumber gitu. Bang Yang mikir itu, coba. Tadi. Bang Yang. Suara saya keras. Bang Yang. Sabun niki sang sami mandu anu niki, ya nak benten nih saja apa gitu nih. Pertanyaannya begini. Mudah sebenarnya tapi susah dijawab gitu. Yaitu karena ada yang keempat, yaitu di Pancasrada yang disebut dengan punarbawa atau samsara atau numitis malih. Kan bagaimana itu nak lingsir utawi nanti kita sudah meninggal ya. Kalau tadi disebutkan kalau nikah sampai kakek nenek, tapi jangan sampai kakek nenek, yang sampai kakek nenek kalau hijau biar kan ngandan gue kan enggak. Sampai di rong gimana ini keyakinan kita. Ada yang rong 2, ada yang rong 3. Rong 3 yang benar. Jangan sampai Nah, kemudian ada pertanyaan begini. Bagaimana yang sudah dilinggihkan sampai melingyang di rong 3? Ternyata buen numitis. Nenek Aisyah numitis sudah ada, sudah tua, sudah punya cucu, sudah punya kumpi, punya apa lagi buyut dan seterusnya, sudah punya, kan meninggal toh. Sudah ya ben. Bapak ini ada istilah ngaben, Pak mungkin sudah tahu ya, ngaben istilahnya. Jadi disucikan itu menjadi dewa sehingga meninggi di rong 3. Kemudian wenten nanan atau ngaliang ini iya ngejang bulu. Ada demikian ya. Ini iya Aisyah ngejang bulu nih ini gitu. Terus karena sudah Aisyah dipanggil menjadi sudah ngejang bulu, kan udah ada di rong 3 ini. Ke pertanyaannya. Jawabannya adalah, nah ini jawabannya. Yang sampaikan minta takon ini di mahasiswa. Karena saya ini dosen Pak, jadi sering diskusi gitu. Jadi saya sebagai juga apa namanya itu speaker itu ngomong-ngomong kemana-mana itu diundang. Sering pertanyaan yang susah-susah gitu. Saya jawab. Ini jawab dengan keyakinan dan jawab dengan beberapa dengan sastra. Jika saat itu memang penanyanya orang-orang yang di levelnya tinggi. Jawabannya apa? Ide
ide leluhur semua atma ini bukan satu, tapi beribu-ribu yang ada melinggih di kita. Satu kan baru kecil, tidak terasa, banyak sekali. Jadi banyak akan menebus dosanya gitu. Kita lahirnya menebus dosa ini kita mendarat ini. Nah itu, jadi banyak akan membantu untuk nebus-nebus sehingga nantinya akan mendapat tempat yang baik di sana. Maka jika ada orang mau bilang bulu, jangan dimarahi. Oh bener gitu, ciri-cirinya ada gitu. Jangan dimarahi kalau kali balian kan, nah gitu. Wah sing aduk itu jangan. Itu keyakinan kita. Nah itu ya. Jadi yang kelima sudah terjawab. Jika sudah berbuat baik semuanya sudah, akhirnya tidak kembali lagi. Jadi moksa, bersatu dengannya, bukan di sekelilingnya. Bersatu dengan beliau, bersatu. Okay. Jadi bersatu. Nah itulah keyakinan kita. Mirip juga dengan agama yang lain. Jadi semuanya begitu dalam. Ada 6 agama yang ada di dunia ini, di Indonesia, yaitu satu Islam, Hindu, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, yaitu lagi satu yaitu Buddha, dan satu lagi adalah Konghucu. Kalau di Karangasem Konghucunya belum punya gini, belum punya, kita baru 5 saja di Karangasem. Nah itu tentang agama, semuanya ada ingin kebaikan. Nah selanjutnya adalah yang terakhir ingin sampaikan sekali lagi dari Pak Ketua Pak Haji Anandjaya yang baru sekarang juga menyampaikan agar Aisyah ini belajar Trisandya. Tolong dibantu nanti, mungkin di Google nanti ya, tolong dibantu ya. Mungkin juga dia sampaikan ini biar nanti dia minta dari perbekal ya, singkat ucapan selamat dari BDC, mungkin singkat ucapan selamat, kemudian juga dari yang dia singkat nanti, dan sesuai dengan acara yang dibawakan oleh Jero Mangku itu supaya berjalan dengan baik, lancar. Nah kemudian tolong itu dilengkapi, nanti saya akan bisa membantunya nanti di sana untuk ini secepatnya apa, nanti silakan nanti ya, ingin secepatnya nanti kalau masih libur besok maksudnya? Besok udah mulai. Asungkara bisa besok selesai dan cepat bawa ke sini. Belum aku butuh ini memang sering nanya ke saya, Pak Jero silakan cepat ini sudah akan dipakai gitu. Jadi bisa cepat di rumahnya dikerjakan gitu. Karena terus terang saja di depan ini kami kantornya ya pindah-pindah. Sekarang maunya pindah ke rumah saya gitu. Ya, jadi biar diketahui juga kalau beliaunya luar biasa di sana. Punya majelis tinggi, kantornya harus ada. Tapi makin dulu pernah mengusulkan kantor satu sudah mau proposal di bawah, tapi bukan digunakan oleh beliau, yaitu gedung apa? Ya, itu sebenarnya kami ngotot ke sana itu. Terus yang kedua dijanjikan nanti bersama-sama di sana ya. Itu. Yang ketiga akhirnya tidak disetujui. Ya, ini kan kadek masa angin menggoncang apa nih kan? Ampun Bapak. Jadi begitulah kami di sini di Bali biar Bapak tahu juga. Semoga. Nah, yang kedua saya sedikit aja ya. Mohon maaf ini karena akan nikah ya. Nanti saya setelah pergi mungkin baru dimulai mungkin ya. Mohon maaf ini. Pak, silakan. Jadi saya akan tidak ikut karena saya hanya mengesahkan saja. Yang itu adalah semoga Aisyah dan nantinya saya pesan saja tetap menjadi pasangan yang ideal sampai selanjutnya, tidak ada lagi yang kedua kali, karena jangan agama dipermainkan. Sekali beragama tetap, karena ini karena nikah, siapapun itu orangnya, biar itu pejabat tinggi, kalau sudah keluar ingin nikah, tidak bisa dilarang. Itu kalau dilarang itu nanti gantung diri, bisa racun diri dengan supervel, banyak sekarang begitu. SMK itu itulah, itu tinggal oleh pacarnya dan tidak diizinkan orang tuanya, gantung diri. Plus lebih baik anak kita hidup kan, dilihat langsung punya cucu nanti gitu. Itu saran saya kepada Aisyah jadi dan calonnya supaya setelah disahkan nanti biar berjalan dengan baik. Dan yang terakhir jangan lupa dengan leluhur yang di sini maupun nanti leluhur yang ada di Jawa. Tetap istilah dalam saya minjam bahasanya Bapak, tetap bersilaturahmi baik di sini maupun di sana. Ya demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf jika ada lebih saya sampaikan. Saya bermaksud hanya sedikit, tetapi maunya banyak tak bisa karena tidak ada waktu. Demikian saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Balah wali yang